Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami mengambil materi yaitu manajemen time proyek. Anggota kami yaitu saya sendiri, yang pertama Aprilia Apresianisi dengan nomor NIM 2020-53135. Selanjutnya, saya Putri Kusnul Khotimah dari NIM 2020-53133. Saya Nugrawi Dwinata dari NIM 2020-53134. Saya Sevitiani Indriani, NIM 2020-53136. selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silahkan. Pengertian Project Team Management. Menurut Cloudshare 1991, manajemen waktu proyek adalah proses merencanakan, menyusun, dan mengendalikan jadwal kegiatan proyek. Manajemen waktu termasuk ke dalam proses yang akan diperlukan untuk memastikan waktu penyelesaiannya. Suatu proyek, sistem manajemen waktu berpusat pada berjalan tidaknya perencanaan dan penjadwalan tersebut telah disediakan pedoman yang spesifik untuk menyelesaikan aktivitas proyek dengan lebih cepat dan efisien. Project Team Management adalah kegiatan yang meliputi semua proses dan prosedur yang dibutuhkan agar proyek dapat berjalan tepat waktu. Dijelaskan pada PMI 2000 bahwa terdapat 5 proses yang tergolong utama yang ada pada susunan penjadwalan proyek, yaitu 1. Pendefinian aktivitas work breakdown struktur atau WBS, 2. Urutan aktivitas, 3. Estimasi durasi aktivitas, 4. Penyusunan jadwal schedule, 5. Pengendalian jadwal. 1. Work breakdown struktur atau WBS menurut Santosa 2009 adalah salah satu cara mengidentifikasi pekerjaan dengan menguraikan pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan atau kecil sehingga secara operasional mudah dilakukan dan mudah diestimasi biaya juga waktu pengerjanya. Ada beberapa pedoman penyusunan WBS. 1. Susunan dari WBS dibuat bertingkat berdasarkan ketelitian dan spesifikasi pekerjaannya. Susunannya dibuat atas dasar penguraian yang dikrit dan logis. 3. Jumlah tingkatan atau levelnya sesuai kebutuhan tingkat pengelolaan. 4. Jumlah elemen pekerjaan setiap level sesuai kebutuhan pengelolaan. 5. Tiap elemen pada WBS diberi nomor sesuai tingkat level. 6. Elemen pekerjaan yang berada di dalam WBS merupakan pekerjaan terukur. Selanjutnya. 2. Urutan aktivitas. Urutan aktivitas dilakukan dengan menghubungkan atau mengurutkan keterkaitan antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun urutan aktivitas, antara lain 1. Constraint teknologi, meliputi metode konstruksi dan prosedur. 2. Constraint manajerial, meliputi sumber daya, waktu, biaya, dan kualitas. 3. Constraint eksternal, meliputi cuaca, peraturan, dan bencana alam.
3. Estimasi durasi aktivitas. Estimasi ini dilakukan menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas kegiatan. Tahap 2, pendekatan dalam menentukan durasi aktivitas yaitu 1. Pendekatan teknik meliputi memeriksa persediaan sumber daya, mencatat produksivitas sumber daya, memeriksa kuantitas pekerjaan, menentukan durasi. Yang kedua, pendekatan praktek meliputi pendekatan dari pengalaman yang terdahulu untuk acuan menyusun estimasi durasi aktivitas. Yang selanjutnya, pendekatan keputusan-keputusan yang telah diambil. Next. Yang keempat, menyusun jadwal atau schedule. Menyusun jadwal berarti menentukan kapan suatu aktivitas dalam proyek dimulai dan kapan harus selesai. Schedule dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu master schedule berisi tentang kegiatan utama dari suatu proyek dibuat untuk level executive management. Yang kedua, detail schedule berisi detail dari kegiatan utama yang dibuat untuk membantu pelaksanaan dalam bekerja di lapangan. Macam-macam jadwal proyek atau schedule dibagi menjadi 2, yaitu bagian balance Yang kelima, pengendalian jadwal. Pengendalian jadwal merupakan proses untuk memastikan apakah kinerja yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alokasi waktu yang sebelumnya telah direncanakan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian jadwal sesuai dengan rencananya. Di antaranya yang pertama, adanya pengaruh dari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan jadwal untuk memastikan perubahan yang terjadi bisa disetujui. Yang kedua, menentukan pada bagian mana yang terjadi perubahan yang ditentukan dari jadwal lama ke jadwal yang baru. Yang ketiga, jika pelaksanaan proyek berbeda dari rencana awal, maka perlu melakukan tindakan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, menurut Andi, tahun 2003, dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan manajemen waktu proyek konstruksi banyak menemui kendala-kendala yang menyebabkan pelaksanaannya tidak optimal. Dari penelitian yang telah dilakukan beberapa ahli pada perusahaan kontraktor di Indonesia, sebelumnya disebutkan bahwa kendala-kendala yang sering dihadapi tersebut adalah A. Kesulitan untuk mendapatkan supply dan subkontraktor yang komit atau sesuai dengan schedule atau jadwal yang sudah dibuat bersama. Kemudian B. Kesulitan untuk mendapatkan pengawas atau mandor yang komit atau sesuai dengan schedule jadwal yang sudah dibuat bersama. Selanjutnya, C. Desain yang belum selesai dan juga adanya perubahan desain. D. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana di lapangan. E. Keterlambatan pembayaran dari owner kepada kontraktor. F. Kekurangan material dan juga peralatan. G. Perubahan cuaca yang tidak bisa diduga sehingga mengakibatkan kendala pada proses pengerjaan. Kemudian H. Tidak adanya pekerja khusus untuk melakukan mensure di lapangan. Kemudian I. Kurang adanya kesadaran pekerja untuk mencatat setiap pekerjaan yang sudah dilakukan. C. Kurangnya koordinasi atau pengawasan antara pengawas dan juga pekerja. Kemudian K. Kurangnya komunikasi antara pelaksana monitoring di lapangan dengan pembuat schedule atau jadwal. Kemudian L. Kurangnya keakuratan informasi yang didapat dari monitoring. Kemudian M. Diperlukan biaya yang besar untuk mempekerjakan tenaga kerja khusus untuk melakukan monitoring di lapangan. Kemudian N, kurangnya sumber daya atau tenaga ahli yang mampu menganalitis keadaan proyek. Kemudian O, program komputer yang kurang baik. Selanjutnya, aspek-aspek manajemen waktu. Dasar yang dipakai pada sistem manajemen waktu proyek yaitu perencanaan operasional dan penjadwalan yang selaras dengan durasi proyek yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, menjadwalkan digunakan untuk mengontrol aktivitas proyek setiap harinya. Adapun aspek-aspek manajemen waktu, yaitu menentukan penjadwalan proyek, mengukur dan membuat laporan dari kemajuan proyek, membandingkan penjadwalan proyek dengan kemajuan
proyek sebenarnya di lapangan. Menentukan akibat yang ditimbulkan oleh perbandingan jadwal dengan kemajuan di lapangan pada akhir penyelesaian proyek. Merencanakan penenangan untuk mengatasi akibat tersebut. Yang terakhir, mempengaruhi kembali penjadwalan proyek Clown dan 1991. Daftar aktivitas. 1. Menentukan penjadwalan proyek. 2. Mengukur dan membuat laporan kemajuan proyek atau monitoring. 3. Membandingkan jadwal dengan kemajuan proyek atau analisis. 4. Perencanakan dan menerapkan tindakan pembetulan atau corrective action. 5. Pembaruan penjadwalan proyek atau update operasional schedule. Jalan keluar apabila ada permasalahan keterlambatan suatu proses konstruksi adalah sebagai berikut. 1. Menambah jumlah tenaga kerja. 2. Memberlakukan shift dan juga lembur. 3. Membagi pekerjaan ke subkontraktor. 4. Work splitting atau pembagian pekerjaan dengan durasi yang lama. 5. Mencari sumber dana ataupun sponsor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.